balik lagi di Nikmat Teman, menikmati materi tentang perkembangan zaman. Nah, hari ini kakak-kakak semua kita akan membahas tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saja di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan Kak Nisa. Hai. Dan juga Kak Ismi. Halo. Kakak-kakak tahu tidak sih kalau di luar sana, di masyarakat luar itu ada pandangan tentang sekolah kita atau sekolah di bawah naungan Yayasan Sanggar Cilik Wonosobo itu adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana sih menurut kakak-kakak Kak Ismi dan juga Kak Nisa, apakah benar? Kalau menurut saya itu tidak benar karena dia bahwa sekolah kita itu tidak hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang perlu kita luruskan adalah bahwa sekolah kita betul menerima anak berkebutuhan khusus, tapi masing-masing kelas itu ada 2 anak berkebutuhan khusus. Dan kategori berkebutuhan khusus itu benar-benar yang masih bisa kita jangkau, masih bisa kita perbaiki, dan perlu sekali surat rekomendasi dari psikolog atau terapis ataupun ahli yang terkait dengan hal tersebut. Kalau menurut Kak Nisa gimana? Kalau menurut saya juga sama seperti kata Kak Ismi, di sekolah kita memang menerima anak berkebutuhan khusus, tapi dibatasi satu kelasnya itu untuk 2 orang anak. Itu pun harus dengan rekomendasi dari psikolog, gitu Kak. Nah, seperti konsep Kaku Kak Piko Kak, jadi sekolah kita itu punya semboyan sekolah anti diskriminasi. Kita akan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk ikut belajar bersama anak-anak yang normal. Lalu bagaimana sih, apakah ada treatment khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari kakak-kakaknya atau sistem pembelajarannya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya di SD Nasional Kakuka itu terutama yang kami hadapi ya kesehariannya bahwa peserta didik itu benar-benar kita fasilitasi khususnya untuk anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus. Di kelas kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Kak Nadia. Jadi di mana kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus sendiri, kita punya treatmentnya, yaitu di kelas interest terutama kita wadahi, kita fasilitasi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa mengembangkan bakat dan minatnya di kelas Sido Teacher. Karena di kelas Sido Teacher itu lebih khusus lagi menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya selaku guru pembimbing di Sido Teacher, kita punya treatment bahwa di kelas mungkin mereka ada yang membacanya belum lancar, berhitungnya belum lancar, dan mereka kami fasilitasi agar mereka bisa mampu berkembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan teman-temannya, walaupun secara khusus mereka itu berbeda dengan teman-temannya. Kalau mungkin dari Kak Nisa bisa dijelaskan Kak Nisa bagaimana pengalaman Kak Nisa di kelas, atau kita bisa sharing-sharing lagi sih gimana Kak Nisa di kelas seperti apa dan ya suka seperti apa. Oke, kalau untuk saya ya, sepengalaman saya di sini untuk anak berkebutuhan khusus, kita lihat dulu rekomendasi dari psikolog seperti apa. Nah, dari rekomendasi itu kita terapkan di kelas ataupun saat jam interest gitu Kak Ismi. Oh, seperti itu ya Kak Nisa. Iya. Nah, saya menyambung ya Kak Nadia, seperti yang pernah saya ikuti di BIMTEK tentang guru pembimbing khusus. Betul sekali dengan apa yang sudah Kak Nisa sampaikan, bahwa kita sebagai guru untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu menemukan bahwa mereka punya gejala apa, punya disabilitas apa. Kita perlu tahu yaitu dari orang tua yang bisa membawakan surat rekomendasi dari psikolog maupun dari ahli terkait hal tersebut Kak Nisa. Terus yang kedua ada, setelah kita mengidentifikasi, kita akan melakukan asesmen tentang anak itu harus apa yang harus kita lakukan, dan lanjutnya lagi nanti juga ada planning metrik. Terus kita akan melakukan program pembelajaran individual, dan pada akhirnya kita juga harus membuat kurikulum dengan cara menduplikat, memodifikasi atau mengomisi kurikulum tersebut agar mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan lupa follow media sosial kami Di Instagram, TikTok, YouTube.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Nikmat Teman, menikmati materi